Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma ba'da. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat AR, ada sebuah video, yaitu video dari Gus Abbas Buntut ya. Video yang singkat akan tapi penuh makna, ya Allah. Dan ini bisa dijadikan apa ya, istilahnya itu pengalaman buat kita ketika kita berdebat dengan orang-orang yang membela Pahlawi, orang-orang saudara-saudara kita yang sekarang masih terbelenggu oleh Pahlawi, saudara-saudara kita yang masih memperbudakkan dirinya kepada Pahlawi. Ini sangat-sangat bisa dibuat acuannya, karena cerita dari Gus Abbas ini bukan cuma cerita, akan tapi benar-benar berdasarkan penelitian. Jadi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kiai Abbas ini ya bukan pembenci Pahlawi, bukan, akan tetapi beliau ini adalah meluruskan sejarah ya, meluruskan sejarah yang sudah dibelokkan oleh Pahlawi, meluruskan nasab yang sudah diawut-awut ya sama Pahlawi. Jadi mencerdaskan putra bangsa, termasuk kita semuanya ini, untuk mengetahui bagaimana sejarah Pahlawi ke Indonesia, bagaimana sejarah Pahlawi di Indonesia, bagaimana sejarah Pahlawi ingin menguasai negeri ini. Disimak videonya sampai selesai agar kita nggak gagal paham dan agar bisa untuk modal kita atau untuk pedoman kita ya. Karena cerita ini berdasarkan cerita yang nyata. Tahu, kalau kalian mau bisa beli Atlas Wali Songo, itu sudah sejak dari 2015 kalau nggak salah ya. 2015 tuh sudah ada namanya Atlas Wali Songo, itu data-data dari manuskrip-manuskrip yang dibawa ke Belanda itu ya, berdasarkan dari situ. Oke, kita simak aja langsung video dari Gus Abbas Buntut, bersama-sama kita simak agar kita agar kita bisa mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa ini. Kalian itu orang hebat, kalian itu adalah darah-darah orang hebat, kalian itu darah-darah pejuang, bukan darah pecundang, bukan darah pengkhianat, bukan darah budak, bukan darah jongos. Panjenengan itu darah para pejuang yang sangat gagah. Maka kalian semua, ketika ada orang yang menantang kalian untuk menghancurkan bangsa kalian, ada orang menantang kalian tentang peradaban kalian, menginjak-injak leluhur dan bangsa kalian, busungkan dada kalian, tegakkan badan kalian, lawan mereka semua, tantang mereka semua sampai di mana. Mungkin apa badan? Faham apa badan? Lagi para syarif, para sedulur, adanya satu penekanan, yaitu kaum Ba'ali dan Habaib, di mana Habaib mengatakan membuat sesuatu orang mendoktrin kalian seolah-olah kalian tidak punya peradaban. Salah satunya apa? Salah satu contohnya adalah banyak di antara oknum-oknum Ba'ali yang mengatakan kami adalah majikan kalian, artinya panjenengan kabeh jongos dasmu. Kina badan? Oh nasi ngertiko, kalau seumpama tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal Islam. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal agama. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak mengenal Allah. Kalau seumpama tanpa Habib, Indonesia tidak mengenal Kanjeng Nabi. Kalau tanpa Habib, Indonesia tidak merdeka. Ini omongan kaum Habib niki, oknum Habib niki ngedabrus kabrus misui sampean, ngapusi sampean, kono sampean kanrat. Nih orang mari dikajal orang bener aja. Kenapa betul? Apa sampean melotot-melotot nyong? Asal ngomong Habib sampean melotot terus meliwatmu. Gus Abbas itu nggak punya takut, darahnya darah pejuang, para syekh, para seluruh, termasuk lawan agresivitas di Surabaya. Banyak Gus Abbas. Di sini ono oknum Habib nanti kok, tanpa Habib Indonesia tidak mengenal Habib. Sampean tantang itu Bali. Mana datanya wahai Bali? Bicara harus dengan ilmu, jangan dengan ngedabrus sampean. Jangan membohongi rakyat Indonesia, jangan menghapus sejarah kebesaran Indonesia, jangan ente membohongi, jangan
keluarkan kehebatan orang-orang Yaman, keluarkan kehebatan daripada orang-orang kafir, bandingkan dengan kekuatan Nusantara. Gak ono apa-apa, ono apa-apa, bener, cocok. Indonesia lebih maju daripada taring. Lah wong Banjarnegara bisa mung keblok tok. Nek ono Habib kita mengkeret kabeh. Susahnya ngomong pada wong Banjarnegara iki mung bisane keblok tok. Ono kiai kencet dikebloki sampean iki ya. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Gak apa-apa. Saya pengen nangis macam malam boten napa-napa. Kula tak kiai NU ya wis biasa, ora dipayi mangan ditinggal ngantuk wis biasa, mager sabar mawon. Ngantuk mawon sing tuwek-tuwek dilem mawon boten napa-napa nggih. Boten napa-napa. Lah mangke nek seumpami pradin pengaosan ngajine prakat bubar, mripate masih merem durung buka wis gak usah digugat digotong paning kuburan sebelah kana beres. Nggih napa mboten? Iki para syekh para rasul ada oknum Habib yang bicara seperti itu. Ada oknum Habib sing ngendika kalau tidak ada Habib Indonesia tidak merdeka. Ini adalah ngedapus orang benar kafir, orang benar bohong. Gila betul? Buka sejarah para syekh para rasul. Kaum Habaib itu didatangkan, siapa mendatangkan? Belanda. Siapa mendatangkan Habib siapa? Belanda. Berarti sampai elek Gus dasmu elek opo? Iki bicara data. Ente ngomong sembarangan. Buka datanya. Buka datanya. Yang didatangkan oleh Belanda, buka sejarahnya Pak Agus Sunyoto. 1832 Belanda mendatangkan Hadromaut, orang-orang Yaman, orang-orang Habib datang di Indonesia. Kemudian begitu datang di Indonesia para seluruh ngangge nopo, ngangge kapal sopo, kapale londo, bayar ora bayar gratisan. Ratusan ribu orang datang gratisan ke Indonesia arep opo? Arep kerja ning sapa? Kerja ning londo. Dibayar ning sapa? Ya dibayar ning londo. Habaib Duki dijemput oleh Belanda, kemudian tidak bayar di kapalnya, digratiskan oleh Belanda, kemudian juga sampai di Indonesia dibayar pekerjaan oleh Belanda, dikasih duit oleh Belanda, dipekerjakan oleh Belanda. Ada yang jadi kapiten, ada yang jadi mufti, termasuk mufti Utsman bin Yahya, mufti Belanda untuk Betawi, termasuk juga yang lainnya jadi pekerja sipil yang ada di perkantoran pemerintah Hindia Belanda. Mereka datang dipekerjakan oleh Belanda, mereka datang digaji oleh Belanda, termasuk para sedulur Demawon. Mereka datang kemudian dikasih tanah oleh Belanda. Tanah sopo, tanah londo sing ngendi? Sering rampas saking bapak tuane sampean. Mereka didatangkan oleh Belanda, digratisi oleh Belanda, orang bayar tiketnya sampai di Indonesia kerja di batang Belanda, ditaringi yotro di batang Belanda, kemudian para seluruh dikasih uang oleh Belanda, dikasih tanah oleh Belanda, dikasih rumah oleh Belanda. Ini semua dijamin oleh Belanda. Kira-kira anjene bapak tuane sampean pengen merdeka saka Belanda? Kira-kira Habib iku luwih ning Belanda apa nek bapak tuane sampean jawab? Bapak tua sampean apa misal Belanda? Belanda apa bapak pejuang Indonesia? Ini logika sampai sing pinter terus goro sampean. Nek ono Habib ngomong kayak gue tanpa kata Habib Indonesia tidak merdeka. Orang usah ragu-ragu caplok cangkeme itu. Benar. Caplok cangkeme cocok saya. Ini menciderai daripada para pahlawan. Seolah-olah pahlawan kita itu diremehkan. Seolah-olah yang berjasa itu Habib. Dasmu sing ngendi sejarahmu gue. Ojo ora tegas kok. Sampai wong Indonesia kudu tegas para seluruh. Ojo pelintat-pelintut. Gina boten. Orang cerek para sedulur sedemawon. Orang bener. Sedangkan cinta di masalah apa? Cinta di masalah pada waktu pergerakan setelah pergerakan di Ponorogo, perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 di Profesor kerugian Belanda sangat luar biasa, dan Profesor Dr. Sunuk Hogronya mengatakan bahwasanya
perjuangan kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh para syarif dan para sayyid. Berarti Profesor Dr. Suhartoyo Belanda sudah mengakui bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dipimpin oleh para syarif, para sayyid. Sopo syarif kali sayyid? Syarif kali sayyid adalah putune Kanjeng Nabi sing ono ning Indonesia. Keturunan dari Rasulullah yang ada di Nabi Syarif kali sayyid kawin bari wong Banjarnegara, aku lihat 2 anak irunge peset gue. Mung katoke mung ketoke apa ketoke bolongane tok. Ga anak irunge blas arabe pun ical. Kenapa betul? Maka para syarif para rasul untuk meredam daripada perjuangan para syarif dan sayyid untuk memerdekakan diri dari Belanda, maka kemudian orang Belanda, pemerintah Belanda mendatangkan kaum Ba'alwi dari Hadramaut dan di branding di depan kalian, diklaim depan kalian, ini loh cucunya Rasulullah yang asli ini. Kalian matanya budak semua, dilihat orangnya tampangnya tampang Arab, lebih besar, lebih kokoh, lebih ganteng, budak semua orang Indonesia. Ini diharapkan apa? Diharapkan perjuangan Indonesia tidak akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan, tapi pada waktu itu para seluruh Indonesia malah meraih satu kesuksesan, bahkan bisa merdeka dari Belanda. Itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi asli para seluruh itu adalah para seluruh setelah Belanda sampun lungo, setelah Belanda sudah pergi, ternyata sisa daripada Belanda masih disisakan di Indonesia. Sama kaum Ba'alwi dari Habaib bilok seneng yang kembosi Indonesia. Kalau Habib kadang-kadang kembosi Indonesia. Saya minta pada kalian kalau betul-betul ini berdasarkan data ini ya, bukan cerita. Atau siapapun sing kembosi negara Indonesia, kembosi negara kesatuan Indonesia, bergerak kalian lawan mereka dengan sampai dia balik. Kinamatan. Iki melongone sampean melongo ngerti apa melongo keter sampean. Sampai melongo gawe keter nyong sing deleng sampean. Mungkin apa badan? Jadi udah benar. Mila para syarif para sedulur, sing sampean kudu paham, sing jenenge Habib kali syarif kali sayyid beda. Kenapa dan? Nopo bedane? Bedane nek Habib niku asale saka Hadramaut Yaman. Disebut Yaman. Zaman sapunika Hadramaut termasuk Yaman. Zaman Rumiyin Hadramaut tidak termasuk Yaman. Hadramaut termasuk Yaman niku dimasukkan oleh Inggris abad ke-19. Hadramaut dan Tarim yang ikut dimasukkan dalam Yaman. Sebelum abad ke-19 termasuk zaman Kanjeng Nabi, Hadramaut kali Tarim belum termasuk Yaman. Belum masuk ke Yaman. Kata ini ya. Jadi Allahumma barik li Syamina wa Yamanina. Gusti kula nyuwun barokai panjenengan kangge Syame kula kali panjenengan Syam niku Irak Syria termasuk Yamane kula kabeh. Gusti Allah apa Kanjeng Nabi nyebut Yaman dumateng hadise supados dibarokai dumateng Gusti Allah. Ingat, Yaman pada waktu zaman Kanjeng Nabi belum termasuk Hadramaut dan Tarim, sedangkan Habib aname orang Yaman tapi ini Hadramaut kali Tarim tidak termasuk dalam doanya Rasulullah SAW. Yaman zaman Nabi itu Hadramaut dan Tarim tidak termasuk Yaman ya. Bila para syarif para seluruh orang sesudah Yaman itu baru masuk ke banyak tidak Yaman. setuju terhadap pergerakan para kaum Hadrami yang ada di Hadramaut. Golongan Habib banyak yang tidak setuju. Kenapa? Sebab orang sana sendiri tidak setuju. Apa orang Yaman sudah tahu bahwa orang Hadramaut yaitu kaum Ba'alwi mereka adalah kelompok Yahudi yang masuk Islam dan kelompok Yahudi yang ngomongnya cari kayak gue, cari wong Yamane nggak tahu kemasukan setan dari mana kok mereka mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Sikui panas wong Indonesia percaya kabeh. Maka dari itu banyak pengikutnya orang Indonesia dan orang Malaysia. Ini di Malaysia juga lagi problem. Ayo sadar para muhibin. Wong Indonesia ini kono Habib, ning kiai ora gelem regani ning Habib ku bagian wonge bodoh ora bisa ngaji. Anggur ngomong kasar akhlak orang anak agama orang tua tapi ya dicium-cium kakinya dicium waktu dicium dasmu.
Ayo sadar kita semuanya, ayo sadar. Nek umpame patung nganggo madrasah damel madrasah susah sangat. Di dalam patungan ora gelem ono masjid rusak pura-pura ora ngerti. Dijane ku duit bayar, patungan seyuta, setunggal yuta pe masyaallah rewele 3 bulan ora keprakat. Wawel terus. Tapi ini nganggo HP ojo boro seyuta 30 juta monggo nganggo HP. Ini terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena kalian sudah buka matanya dengan framing Belanda. Mereka dianggap cucunya Rasulullah, maka dirungkak Gusti Allah Ta'ala. Buka rekayasanya. Ternyata mereka bohong, nasabnya nasab palsu. Oke ya. Jadi ayo kita melek sejarah, kita belajar. Kalian yang mungkin ada di longgarkan rezeki kalian, silahkan beli Atlas Wali Songo untuk kemudian kita pelajari. Itu adalah karya dari Mbah Agus Sunyoto atau Kiai Haji Agus Sunyoto untuk kita pelajari agar kita tahu sejarah. Atlas Wali Songo itu dibuat berdasarkan data, bukan cerita, bukan dongeng semata. Jadi semuanya berdasarkan data yang diambil dari atau diambil dari data-data tersebut diambil dari Belanda ya. Mana manuskrip Jawa yang dibawa ke Belanda itu banyak sekali ya. Itu yang dijadikan acuan. Jadi ayo kita melek sejarah, ayo kita belajar demi anak cucu kita biar tidak menjadi korban sejarah palsu para pahlawi. Dan ayo kita dimanapun berada, ketika ada para habib yang dinaikkan ceramah kemudian mendoktrin yang tidak baik terhadap negeri ini, yang gembosi negeri ini, ayo kita lawan, kita turunkan. Makanya di mana-mana ayo kita selalu bergandengan tangan untuk menjaga negeri ini. Ya, ini sudah ada mulai membentukkan Laskar Sabilillah penerus Wali Songo Indonesia atau perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi Laskar Sabilillah PWI ya, perjuangan Wali Songo Indonesia. Ayo kita galakkan di semua daerah biar ada yang berani untuk kita berbuat yang lebih bijak terhadap negeri ini ketika diserang oleh para habaib, baik dari doktrin mereka yang menggunakan dogma agama. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan bagi kalian semuanya. Ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan dan buang sisi buruk dari apa yang tersampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.